Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kebahagiaan dalam keluarga yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan di antara sebab yang akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita, yaitu dawamu dzikrillah, yakni senantiasa melakukan atau senantiasa dan tidak melalaikan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas di dalam rumah. Maka ini merupakan sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan, karena sesungguhnya kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahagia, merasakan ketenangan bagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk ke sebab yang keempat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Ya, sebab yang keempat, ya, kata beliau, wa min asbabi sa'adatil usar an yakuna ar-rajulu qayyiman ala zaujatihi. Di antara sebab kebahagiaan keluarga bahwa seorang laki-laki atau seorang suami, dia benar-benar mengurus tanggung jawabnya terhadap seorang istri. Jadi sebab kebahagiaan yang keempat ini, barakallahu fikum, berkenaan dengan tanggung jawab. Ya, ketika seorang suami dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, maka ini merupakan sebab kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Ya. Ra'iyan li usratihi, ya, dia berperan sebagai pendidik atau pengatur bagi keluarganya. Ya, apabila seorang suami menjalankan perannya dengan baik, maka ini merupakan sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan laki-laki itu merupakan ya qawamun. Qawamun artinya orang-orang yang mengatur urusan ya para wanita. Qawamuna 'ala nisa artinya yang mengatur, yang memimpin. Ya, yang memenuhi kebutuhan kaum wanita. Artinya memenuhi kebutuhan istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan mengutamakan para suami di atas istri-istri mereka. Ya, mereka lah yang bertanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan istri-istri mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Nah, ini kembali ditegaskan tentang tanggung jawab seorang kepala keluarga. Dia yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, dari hartanya. Dan sudah sempat kita singgung mungkin ya tentang kewajiban memberikan nafkah. Banyak di antara para suami yang tidak menyadari bahwa nafkah yang dia berikan, nafkah halal tentunya, ya, nafkah halal yang dia berikan kepada keluarganya ini merupakan sedekah yang terbaik atau yang paling besar pahalanya. Ya, merupakan infak yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak mengetahuinya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu li raqabah, dinarun tasaddaqta bihi, wa dinarun anfaqtahu li ahlik, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinar yakni uang yang engkau infakkan di jalan Allah, kemudian dinar yang kau pakai untuk bersedekah, dinar yang kau pakai untuk membebaskan budak, dan dinar atau uang yang kau pakai untuk bersedekah, dan uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Maka di antara saluran-saluran sedekah ini atau saluran-saluran infak ini mana yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Ya, yang paling besar pahalanya adalah uang yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi ini perlu menjadi perhatian setiap para kepala keluarga. Hendaknya dia berusaha untuk menafkahi keluarganya. Ya, dengan apa yang dia mampu, dia berusaha, dan tentunya nafkah yang halal. Karena nafkah yang haram akan menyebabkan dicabutnya keberkahan dari rumah tersebut. Ini adalah tanggung jawab kepala keluarga. Hendaknya dia berusaha untuk menafkahi anak dan istrinya dengan harta yang halal. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadhil qiwamah min mahasinil Islam. Ya. Tanggung jawab ini, ya, tanggung jawab yang dibebankan atau pensyariatan atau pemberian tanggung jawab kepada para suami ini min mahasinil Islam, termasuk kebaikan-kebaikan Islam, wa min tamami ni'amillahi azza wa jalla alaina, dan termasuk ya nikmat yang sangat besar ya atau kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita ya pada diri kita. Ya, jadi dengan pemberian tanggung jawab kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga para wanita pada hakikatnya ya mereka tidak dibebani dengan hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Ya. Qala id fiha khairun, ya, id fiha al khairul azim. Di mana di dalam pensyariatan ini terdapat kebaikan yang demikian agung. Wa fiha muwafaqatu ya fitrati zauj wa zaujah, dan berkesesuaian dengan fitrah seorang suami dan fitrah seorang istri. Ya, seorang suami, seorang laki-laki memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang lebih kuat, sehingga mereka ya fitrahnya itu berada di luar untuk mencari nafkah.
Adapun wanita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala ya fisik yang lebih lemah ya, sehingga mereka layak untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga. Maka ketika fitrah ini barakallahu fikum dilanggar, kita bisa melihat sendiri bagaimana kekacauan yang muncul. Ya, ketika perempuan bekerja ya, ketika perempuan terpaksa keluar dia mencari nafkah, melaksanakan tanggung jawab ya, mencari nafkah yang pada asalnya itu merupakan tugas dari seorang suami, maka kita bisa melihat berbagai kekacauan terjadi. Anak-anak menjadi tidak terurus, urusan rumah tangga menjadi terbengkalai dan seterusnya. Ya, demikian juga sebenarnya kalau kita mencermati ya, dengan kehadiran wanita di tempat-tempat bekerja ya, ini akan menyempitkan ruang bagi kaum laki-laki. Ya, kita dapati kaum laki-laki menganggur. Kenapa? Lahan pekerjaannya diambil oleh kaum wanita. Kaum wanita yang harusnya ya berada di rumah mengurus kebutuhan rumah tangga, adapun laki-laki berada di luar untuk mencari nafkah ya, tapi keadaan menjadi semakin sempit. Kenapa? Karena kaum wanita pun berada di tempat-tempat bekerja ya. Nah, ketika fitrah ini tidak berjalan dengan semestinya ya, terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Qala wal kiwamatu, kemudian beliau menjelaskan apa makna dari al-kiwamah. Ya, al-kiwamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa makna kiwamah di sini? Yaitu tafwidun li zauj, yaitu pelimpahan tanggung jawab kepada suami. Bi an yakuma bima yuslihu sya'na zaujatihi. Yaitu dia bertanggung jawab untuk ya menjaga kebaikan keadaan istrinya. Ya, mencukupi kebutuhannya, memberikan bimbingan juga kepada istri ya, sehingga istri itu menjadi sosok istri yang baik ya, dicukupi kebutuhannya, demikian juga diberi bimbingan. Maka ini merupakan salah satu sebab ya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia ketika seorang suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, mencukupi nafkah keluarganya, demikian juga melakukan bimbingan, memberikan bimbingan kepada istrinya, tidak membiarkan istrinya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-kiwamah. Ya. Kemudian kata beliau menukilkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, salah seorang ulama mufassir yang masyhur ya, dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman. Qala Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah, yukhbirullahu ta'ala anna ar-rijala qawwamuna 'alan nisa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kaum laki-laki ini merupakan pemimpin atau penanggung jawab atas para wanita. Apa maksudnya bertanggung jawab atas para wanita? Maksudnya adalah qawwamuna 'alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala. Yaitu dia bertanggung jawab untuk mengatur istrinya ya. Mengilzam itu artinya mengatur istrinya, mewajibkan istrinya ya, memerintahkan istrinya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pemimpin, makna pemimpin ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itulah pemimpin wanita, artinya dia wajib untuk memerintahkan istrinya itu taat kepada Allah. Ya. Jadi ini tanggung jawab seorang kepala keluarga. Ya. Wajib baginya untuk memerintahkan istrinya melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah. Ya. Minal muhafadzati ala faraidihi, dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya ya, wa kafihinna 'anil mafasid, dan juga mencegah istrinya dari melakukan hal-hal yang rusak, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ini tanggung jawab seorang kepala keluarga. Jadi makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk mengatur istrinya agar dia taat kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang juga merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini apa? Perintahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan cegahlah mereka dari berbuat maksiat. Ya, jadi berat ya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bukan hanya dia memberikan nafkah, tapi dia juga wajib untuk membimbing keluarganya, wajib untuk membimbing istrinya agar taat kepada Allah. Jangan malah sebaliknya. Seorang kepala keluarga justru memberikan contoh yang buruk. Ya, ini banyak terjadi di tengah-tengah keluarga kaum muslimin. Suaminya malah menjadi contoh yang buruk. Suaminya tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban. Ya, ketika azan subuh berkumandang, dia masih tertidur lelap, ya, di atas ranjangnya. Ketika habis waktu subuh, baru dia bangun. Ya, kadang-kadang dia tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat sama sekali. Maka hati-hati. Ya, ketika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawab ini, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini makna al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang suami berkewajiban untuk membimbing istrinya, memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kerusakan, segala bentuk kemaksiatan. Ya. Warijalu alaihim an yulzimuhunna bidzalik. Maka bagi para laki-laki, bagi para kepala keluarga, wajib baginya untuk memerintahkan istrinya melaksanakan hal tersebut. Ya, jangan tadi sebaliknya ya. Tahu ketika istrinya berpakaian dengan pakaian yang syar'i, justru dia dia marahi. Kenapa kamu pakai jilbab misalnya? Kenapa kamu pakai jilbab yang lebar seperti itu? Kayak orang Arab saja. Kita ini orang Indonesia. Kita ini orang Nusantara. Ya, buka jilbabmu, tampillah dengan kebaya misalnya. Ya, maka suami yang seperti ini, suami yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ya, dan ini akan menyebabkan dicabutnya kebahagiaan dari rumah tangga tersebut ketika seorang suami tidak menjalankan tugasnya memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga wa qawwamuna 'alaihinna aidan bil infaqi 'alaihinna wal kiswati wal maskan. Demikian juga makna qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian juga memberikan pakaian dan tempat tinggal. Ya. Jadi nafkah di sini maksudnya adalah makanan. Ya, wajib bagi dia untuk memberi makanan kepada istrinya. Ya, dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat setempat, berapa kali makanan yang dimakan oleh penduduk setempat. Wajib bagi dia untuk menyediakannya. Demikian juga pakaian, wajib bagi dia untuk menyediakan pakaian bagi istrinya dan juga maskan, tempat tinggal. Ya, wajib baginya untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Ini makna ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari Syekh As-Sa'di di sini, makna ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki ini bertanggung jawab atas kebutuhan kaum wanita, atas kebutuhan istri-istrinya, ya, dari dua sisi. Yang pertama dari sisi nafkah, kemudian yang kedua dari sisi bimbingan. Ya, wajib baginya untuk membimbing istrinya menjalani ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Apabila dua tugas ini dilaksanakan oleh seorang suami, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga. Qala wa ja'a an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan telah datang sebuah hadis dari riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, bahwa beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in, itu artinya penggembala. Ya, sering diartikan dengan pemimpin, ya. Arti letter luxnya adalah penggembala. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya.
atau dengan redaksi yang lain bisa kita terjemahkan hadis ini, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Qala warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang laki-laki ini merupakan pemimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, kalau mendengar hadis ini, ya hendaknya setiap kepala keluarga merasa khawatir dan waspada. Ya, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita? Bagaimana nanti kalau kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan ya tugas kita sebagai kepala keluarga? Ya, suatu hal yang sangat perlu kita waspadai dan sangat perlu kita khawatirkan. Ya, kalau ternyata kita tidak bisa melaksanakan tugas kita, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, lanjutan hadisnya, ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri ini bertanggung jawab ya terhadap rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia pun akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Ya. Qala farrajulu ra'in lil usrah. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin ya bagi keluarganya. Yajibu alaihi an yakuma bima yuslihuha. Maka wajib bagi dia untuk memimpin keluarganya tersebut ya dengan perkara-perkara yang membuat keadaan keluarganya itu menjadi baik. Nah, yuslihuha artinya apa? Menjadikan keluarganya itu menjadi baik. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yaumal yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis berat sekali ya. Mari kita renungkan bersama para kepala keluarga, para suami ya, dan orang-orang yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan. Hadis ini patut untuk menjadi renungan kita bersama. Mari simak apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba diserahkan sebuah tanggung jawab kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal dunia. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan dia berkhianat atau tidak amanah dalam melaksanakan kepemimpinannya tersebut. Illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Unzuru barakallahu fikum ya, berat sekali tanggung jawab seorang kepala keluarga atau tanggung jawab para pemimpin secara umum. Ya, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba Allah serahkan tanggung jawab kepemimpinan kepadanya, kemudian dia tidak amanat dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut, melainkan Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Ya. Qala ma min abdin ay kullu abdin. Maksudnya tidak ada seorang hamba, artinya semua hamba. Semua hamba yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana wahidatan, walaupun yang dia pimpin itu hanya satu orang saja, ya, walaupun itu hanya kepemimpinan yang demikian sederhana, yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi ay lam yuhitha binushiha. Jadi dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan begitu tulus, ya, tidak melaksanakan tugasnya,
illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Naudzubillah. Hada yadullu ayyuhal ikhwah ala anna dzalika min kaba'iriz dzunub. Ini menunjukkan bahwa kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan, ya, tidak amanah dalam melaksanakan kepemimpinan, ini termasuk kaba'iriz dzunub, termasuk dosa besar. Alladzi tuskhitullaha subhanahu wa ta'ala. Yang mana dosa ini membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ya. Jadi hati-hati para kepala keluarga. Laksanakan tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga. Ya, carilah nafkah yang halal untuk Anda berikan kepada keluarga Anda, kepada anak dan istri Anda. Dan juga jangan lupa tanggung jawab Anda untuk membimbing keluarga agar senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Ya, apabila seorang kepala keluarga menjalankan tugas ini, maka niscaya keluarganya tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan ya, para suami, para kepala keluarga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, dan tidaklah kita bisa melaksanakan tanggung jawab ini melainkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Baik. Ini sebab yang keempat. Jadi dicatat ya, sebab yang keempat dari sebab-sebab kebahagiaan keluarga adalah seorang kepala keluarga melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, pelaksanaan tanggung jawab ya oleh seorang kepala keluarga ini merupakan sebab kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Sekarang kita masuk ke sebab yang kelima. Barakallahu fikum. Sebab yang kelima adalah ya memasukkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita. Ya, ini penting sekali ya untuk membuat keluarga kita bahagia. Hendaknya keluarga kita itu didominasi dengan rasa cinta. Cinta antara suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Ya, apabila rumah tangga itu diliputi dengan cinta, maka akan muncul kebahagiaan. Tapi kalau yang ada di tengah-tengah keluarga itu adalah saling membenci, ya, saling menjauhi, maka tidak akan bahagia. Ya, suami membenci istrinya, istri membenci suaminya, suami tidak bisa mentolerir kekurangan pada istrinya, istri juga tidak bisa mentolerir kekurangan yang ada pada suaminya, maka ya kebahagiaan itu akan sulit untuk diperoleh oleh mereka. Baik, kita simak penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala. Wa min asbabi sa'adatil usar an yasudaha al-wud wal mahabbah. Termasuk sebab kebahagiaan keluarga bahwa keluarga itu diliputi dengan ya kasih sayang dan rasa cinta. Ya, jadi kita kalau menjalani bahtera rumah tangga dengan cinta, ya maka kita akan bahagia. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini ayat yang paling sering dibacakan di akad nikah, dalam acara akad nikah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian merasakan ketenangan ya pada diri mereka, dan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian ya kasih sayang dan rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi hendaknya rumah tangga itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau ingin bahagia, maka rasa cinta ini hendaknya mendominasi keluarga kita.
Ya, bukan berarti kemudian keluarga yang bahagia kemudian tidak pernah ada konflik, tidak ya. Keadaan mayoritasnya atau keadaan yang mendominasi keluarga itu adalah rasa cinta. Kalau sedikit-sedikit ya ada, maksudnya kadang-kadang marahan, nggak jadi masalah ya. Ini keluarga pernah terjadi juga di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan satu hal yang kemudian bisa dielakkan begitu saja ya, satu hal yang wajar kalau ada gesekan-gesekan antara suami dan istri ya, diam-diaman mungkin 1 hari 2 hari biasa. Namun secara valid, secara mayoritas ya, rumah tangga itu diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian kata beliau, min asbabi sa'adatil usar, termasuk sebab kebahagiaan rumah tangga, antahrisu fi usarikum mu'asyaral mu'minin ya. Mu'asyaral mu'minin ala mu'asyar, bukan mu'asyar, ma'asyaral mu'minin alal mawaddati warahmah. Di antara tanda kebahagiaan rumah tangga atau sebab kebahagiaan rumah tangga adalah hendaknya kita bersemangat ya, wahai kaum mukminin, untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita. Ya, dengan menyapa dengan panggilan yang membangkitkan rasa cinta, panggilan sayang, apa panggilan yang disukai oleh pasangan kita, ya, yang menunjukkan cinta kita. Ya, misalnya panggil say atau kekasih hatiku. Tapi ini nggak mutlak ya, karena sebagian wanita itu nggak suka juga dipanggil dengan panggilan seperti itu, digombali itu nggak suka, dipanggil apa adanya. Oleh karena itu kita hendaknya luwes ya, luwes. Ketika pasangan kita tidak suka, jangan kita paksa untuk menyukai. Kalau dia nggak suka dipanggil dengan panggilan yang romantis, ya sudah. Tapi apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia gembira, ini kita coba untuk wujudkan. Ya, misalnya apa? Dengan gemar memberikan hadiah. Pulang dari kerja atau pulang dari tugas misalnya, bawa apa oleh-oleh yang kira-kira disukai oleh istri kita. Ya, kata Rasulullah SAW, tahabbu. Ya, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, jadi untuk mewujudkan cinta itu kadang-kadang perlu keluar modal kita ya. Keluar modal apa yang disukai oleh istri kita. Pulang dari perjalanan, dari safar, bawa oleh-oleh, misalnya satu hal yang sederhana, daster batik misalnya, ya, daster batik, cari yang cantik, ya, berikan kepada istri kita, atau makanan khas yang dia sukai, ya, maka ini akan menimbulkan rasa cinta. Kadang-kadang suami itu nggak aware ya, nggak aware, pokoknya pulang kerja ya pulang aja, nggak ada usaha bagaimana caranya ketika dia pulang itu dia memberikan kebahagiaan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan kepada istri. Bawa buah tangan ya, yang sederhana, yang yang menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka, ya, yang menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka. Ya. Jadi di sini kita kalau Anda ingin rumah tangga Anda bahagia, maka hendaknya rasa cinta ini senantiasa ditumbuhkan. Baik. Qala qad hatsal Islamu ya ala tawaddudi ilal mar'ah. Islam telah mendorong, ya, Islam telah mendorong, memotivasi para suami untuk mencintai istrinya. Demikian juga wa tahammulu ma qad yasduru minha min adza. Dan juga Islam sangat mendorong agar para suami itu bisa mentolerir gangguan yang mungkin muncul dari istrinya. Ya, misalnya istrinya suka ngambekan, sabar. Istrinya suka ngambekan, sabar. Ya, jangan kemudian buru-buru kita menghukumi, wah berarti kamu adalah istri yang tidak layak bagiku, cerai saja. Tidak, jangan. Harus ada tahammul, ya, sikap mentolerir kekurangan yang ada pada pasangan kita. Qala wa ala hifdzi ma'rufiha, dan juga untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Artinya jangan dilupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang istri. Nah, ini juga akan memunculkan rasa cinta di tengah-tengah kita. Kalau masing-masing dari kita, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, bersabar atas kekurangan pasangannya,
dan selalu mengenang kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya, maka ini akan muncul rasa cinta. Oke lah, misalnya seorang suami ya, dari seorang suami dia melihat kekurangan pada istrinya. Ya, suami istri saya mungkin tidak secantik dulu misalnya ini ya. Sejak berjalan beberapa tahun pernikahan, dia mulai punya anak, ya perhatian dia mungkin atau waktu dia untuk merawat diri tidak seperti dulu, sehingga mungkin kecantikan di mata kita berkurang. Ya, kita bersabar dengan kekurangan tersebut dan lihat bagaimana kebaikan. Ya, apa kebaikan yang ada pada istri kita. Ya, lihat bagaimana perhatian dia terhadap anak, bagaimana penjagaannya terhadap anak, perhatiannya kepada rumah, ya. Sehingga kebaikan yang ada pada istri kita ini akan menumbuhkan rasa cinta. Memang ada kekurangan pada dia, tapi Masya Allah kebaikan yang ada padanya itu jauh lebih banyak. Demikian juga seorang istri, maaf. Seorang istri ketika dia melihat kekurangan pada suaminya, mungkin ketika menikah dulu Masya Allah ganteng sekali, sekarang setelah menikah kok tiba-tiba rambutnya sudah mulai botak. Kan kalau laki-laki itu semakin bertambah usianya biasanya rambutnya itu ya makin berkurang ya. Wah, suamiku nggak tampan lagi seperti dulu ya. Tapi coba lihat bagaimana tanggung jawab dia, ya dia mencari nafkah, berusaha untuk menafkahi keluarganya. Nah, kalau dia melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri pasangannya, maka rasa cinta itu akan senantiasa lestari, senantiasa tumbuh di tengah-tengah keluarga. Ini kunci kebahagiaan kita. Ya, kalau Anda ingin bahagia dalam rumah tangga, lihat kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh pasangan Anda dan lupakan kekurangan-kekurangannya. Ya, saya pernah mendapatkan faedah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang tidak bisa mentolerir kekurangan pasangannya selama-lamanya dia tidak akan bahagia. Barakallahu fikum. Ya, orang yang tidak bisa mentolerir kekurangan yang ada pada pasangannya, ya, nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna. Kalau dia nggak bisa mentolerir kekurangan yang ada pada pasangannya selama-lamanya, dia tidak akan bisa meraih kebahagiaan, ya. Maka hendaknya ya dia bersabar dengan kekurangan yang ada pada pasangannya dan senantiasa mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya. Ya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah, yakni la yubghidu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang laki-laki mukmin itu membenci wanita mukminah. Maksudnya di sini janganlah seorang suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak yang tidak dia sukai, maka dia akan ridho terhadap akhlak lainnya. Ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, maka ada perilaku lainnya yang membuat dia ridho kepada istrinya. Qala fala sa'adata bila mawaddatin wala tarahumin. Maka tidak akan datang kebahagiaan itu kecuali dengan saling mencintai dan berkasih sayang. Masya Allah. Ya, jazallahu Syekh khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ya, membalas kebaikan Syekh yang telah menjelaskan kepada kita faedah-faedah yang demikian berharga ini ya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ya, harus ada kasih sayang ya, mentolerir kekurangan yang ada pada pasangan kita. Qala wa qad ja'al islamu bima yakunu min rawafidi hadhihi sa'adah wa hiyal mar'atus salihah. Dan Islam juga telah datang ya, telah menunjukkan penopang kebahagiaan ini ya. Di antaranya adalah mar'ah as-salihah. Baik, atau ini mungkin sebab yang baru ya, sebab yang keenam ya, bisa kita katakan ini sebab yang keenam ya. Di antara sebab bahagiaan ya, jadi sebab yang kelima tadi adalah senantiasa mewujudkan kebahagiaan, kecintaan ya, atau mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Sekarang sebab yang keenam. Di antara sebab kebahagiaan keluarga adalah seorang istri yang solehah. Faqad ja'al Islamu bima yakunu min rawafid hadhihi sa'adah wa hiyal mar'atus salihah.
keberadaan istri yang solehah. Suami yang bertanggung jawab, ya, kemudian istri yang solehah. Ini sebab yang keenam. Ya. Fa'an Sa'id ibn Abi Fa'an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 kunci kebahagiaan. Ya. Al-mar'atu salihatu wal maskanul wasi'u wal jaru salihu wal markabul hani. Ada 4 kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang solehah. Kemudian tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ya. Nabi SAW mengatakan ada 4 kebahagiaan, 4 bentuk kebahagiaan. Istri solehah, kemudian tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, dan ada 4 kesengsaraan. Al-jarusu, tetangga yang jelek, wal mar'atusu, istri yang jelek, artinya jelek perangainya ya, bukan jelek wajahnya. Istri yang jelek perangainya, jelek akhlaknya, wal maskanu dhayyiq, kemudian tempat tinggal yang sempit, wal markabusu, dan kendaraan yang buruk. Ya. Jadi ada 4 kebahagiaan dan 4 kesengsaraan. 4 kebahagiaan, ini keberadaannya itu akan membuat bahagia, istri solehah, kemudian tempat tinggal yang luas, kemudian tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, arba'un minas sa'adati ta'ammaluha innaha min sa'adatil usar. 4 kebahagiaan ini kata beliau, coba perhatikan ya. Ini berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan berumah tangga. Ya, 4 hal yang 4 hal yang akan menimbulkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, al-mar'atu salihah. Ya, wanita yang salihah. Tas'udu bihal usrah. Ini akan menyebabkan kebahagiaan bagi keluarga. Wal maskanul wasi'. Ya, ta'ishu fihil usrah. Fatas'ud. Demikian juga tempat tinggal yang luas yang menjadi naungan bagi keluarga, maka mereka pun akan menjadi bahagia. Mereka hidup di tempat tinggal yang demikian luas. Ya. Tempat tinggal yang luas, kemudian dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang membuat nyaman rumah tersebut, maka ini akan membahagiakan penghuni rumah tersebut. Demikian juga wal jaru saleh, tetangga yang saleh. Tajuruhul usrah fatas'ud. Demikian juga tetangga yang saleh. Apabila suatu keluarga memiliki tetangga yang baik, maka mereka pun akan bahagia. Wal markabul hani tarkabuhu al-usrah, tarkabul usratu fatas'ud. Ya, dan kendaraan yang nyaman yang dinaiki oleh keluarga, maka mereka pun akan bahagia. Ya. Jadi ini adalah 4 perkara yang akan menimbulkan kebahagiaan. Yang paling utama adalah seorang istri yang solihah. Qala wa arba'un minasyaqawah, dan ada 4 pula ya yang merupakan kesengsaraan. Ya, min syaqawatil usr, yang menyebabkan kesengsaraan pada keluarga. Ya. Al-jarusu, ya, fatashqa bihi al-usra. Ya, al-usrah. Pertama, tetangga yang buruk, maka ini akan membuat sengsara. Keluarga kita akan sengsara dengan keberadaan tetangga yang buruk. Wal mar'atu su, demikian juga istri yang buruk perangainya. Ya, as-sayyi'atu ghairu salihah, maksudnya bukan seorang wanita yang salihah. Fatashqa bihal usrah, maka keluarga itu akan sengsara dengan keberadaan seorang wanita yang fajirah, seorang wanita yang pelaku dosa, yang tidak salihah.
wal maskanu dhayyiq. Ya, demikian juga tempat tinggal yang sempit. Fatashqa bihal usrah wa tashqa bihil usrah. Dan ini akan menyebabkan sengsara keluarga tersebut kalau tempat tinggalnya itu sempit, apalagi anggota keluarganya banyak. Wal markabus su fatashqa bihal usrah. Demikian juga ya, kendaraan yang buruk ini akan membuat sengsara keluarga. Ya. Lalu Nabi SAW menafsirkan apa makna dari keempat perkara ini. Ya. Wa yaqulu Nabi SAW mufassiran ma jaa fi hadzal hadis. Dan Nabi SAW ya menafsirkan atau menjelaskan, memperinci apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kata beliau, salah satu minas sa'adati al-mar'atu salihatu. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah. Ma hiya sa'adatu biha. Apa kebahagiaan yang akan diraih dengan keberadaan seorang wanita yang salihah? Qala taraha tu'jibuk. Ya. Apabila engkau memandangnya, maka engkau akan mengaguminya. Ya, engkau akan merasa senang dengan keberadaan wanita tersebut. Wa taghibu fata'manaha ala nafsiha wa malik. Ketika engkau pergi, tidak berada di sisinya, engkau pun merasa aman bahwa dia akan menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga hartamu. Ya. Jadi ini makna wanita yang salehah, yang menjadi sebab kebahagiaan. Ya, wanita salehah menjaga dirinya. Kita lihat istri kita senang. Ya, melihat seorang istri yang salehah, yang senantiasa taat kepada Allah, membuat hati kita bahagia. Ya, dan ketika kita tinggalkan dia, ya, tidak khawatir kita akan kehormatan dirinya. Seorang istri yang salehah akan menjaga kehormatan dirinya, demikian juga menjaga harta suaminya. Qala wa dabbatu ail markab takunu wati'atan ay dalulan sari'ata sayr. Kemudian kendaraan, ya, yang dimaksud dengan kendaraan di sini kendaraan yang mudah untuk dikendalikan dan jalannya cepat. Sehingga kalau kita mau pergi dengan menggunakan kendaraan tersebut, kita bisa menempuh perjalanan dengan waktu yang singkat. Ya, tulhikuka bi ashabik, yang kemudian ya dengan mudah akan membawamu untuk bertemu dengan sahabat-sahabatmu. Ya. Qala wad-daru takunu wasi'atan katsiratal marafiq. Kemudian yang dimaksud dengan rumah yang luas, ya, adalah rumah yang luas dan kemudian dipenuhi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Ya, ini juga merupakan sebab kebahagiaan. Kalau rumah kita rumahnya luas, kemudian fasilitas yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu kita wujudkan di tengah-tengah rumah kita, maka ini akan membawa kebahagiaan. Ya, apabila dia ingin di dapur alat-alatnya lengkap, maka istri akan bahagia, keluarga akan bahagia. Alat masaknya lengkap, ya. Kemudian alat-alat yang membantu, ya, yang bisa mengurangi beban pekerjaan seperti mesin cuci itu ada, ya, atau blender, alat masak juga, ya, atau ya alat-alat yang bisa mengurangi beban pekerjaan, maka akan semakin bahagia, ya, akan semakin bahagia keluarga tersebut. Baik. Kemudian kata beliau wa salasatun minasyaqa. Ya. Ada sebuah faedah yang kami lihat dari sebagian kawan-kawan di Yaman, ya. Kadang kan kita itu diundang makan oleh sebagian kawan-kawan, ya, yang merupakan penduduk asli Yaman, orang-orang Hadrami, ya, di Hadramaut itu kadang hari Jumat biasanya, ya, ta'al indana. Wah, kita udah berbunga-bunga itu kalau ada penduduk asli kemudian mengatakan ta'al indana. Ya, ayo makan siang di tempat kami. Wah, udah senang-senang kita. Nah, kita lihat kadang kan rumah-rumahnya orang Yaman itu, ya Allah, kalau dari luar itu kusam, nggak dicat, ya, berdebu, ya, mereka biarkan seperti itu. Tapi begitu masuk ke dalam rumahnya itu begitu nyaman. Ya. Bahkan ketika itu waktu itu kita makan itu di ruang makan lewat dapur, saya lihat, Masya Allah, teman ini walaupun rumahnya dari luar kelihatan mungkin tidak terlalu bagus, tapi perlengkapan di rumah itu komplit. Perlengkapan memasak maksudnya, ya. Ada blendernya, ya.
alat-alatnya itu dapurnya bersih. Dan ini akan semakin mendukung seorang wanita untuk betah di dalam rumah. Ya, jadi kenapa mereka itu bisa betah dalam rumah? Karena memang sang suami itu berusaha untuk membuat betah. Ya, dia dekor dalam rumahnya, dikasih wallpaper, kemudian gorden tirainya dia cari yang bagus, yang sesuai dengan keinginan istrinya. Ya, jadi istri itu benar-benar nyaman dan betah di rumah. Ya, ini perlu kita pikirkan bersama ya ikhwan, bagaimana membuat para wanita itu betah di rumah. Ya, kadang-kadang kita mewajibkan ya memerintahkan istri-istri kita untuk di rumah saja. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Tetaplah kalian wahai wanita untuk tetap berada di rumah kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana kita membantu agar istri-istri kita itu bisa melaksanakan perintah ini? Ya, kita buat rumah itu senyaman mungkin. Jadi kenyamanan istri itu jadi prioritas kita. Ya, sebagian orang dia beli kebutuhan pribadinya, mohon maaf lah ya. Misalnya di zaman sekarang, ya di zaman sekarang sering ada yang sepedaan ya. Kadang-kadang suami dia menabung uangnya untuk beli sepeda yang bagus, sepeda yang mahal. Ya, atau sekarang sedang musim suka minum kopi nggak nih ya? Ya, misalnya sekarang sedang musim orang-orang minum kopi, kemudian dia tabung dia uangnya untuk beli alat giling kopi yang mahal, kemudian mesin espresso yang mahal, tapi kemudian kebutuhan istrinya dia lupakan. Nah, ini suatu hal yang tidak layak ya. Kenyamanan istri itu hendaknya menjadi prioritas kita untuk kita wujudkan. Kenyamanan istri di rumah ini harus menjadi prioritas para kepala keluarga untuk diwujudkan. Apa yang membuat istri kita betah di rumah itu kita wujudkan. Dia perlu apa? Oven misalnya, karena perempuan suka bikin kue. Ya, berapa harganya? Kita rencanakan dalam anggaran kita. Beli oven berapa? Ya. Atau mesin jahit, ya. Perempuan juga suka jahit ya. Di antara apa yang mereka sukai adalah menjahit. Ya, kita berikan mesin jahit ya, atau kita rancangkan dalam anggaran kita. Ya, istri suka menjahit, dia memerlukan mesin jahit. Berapa harganya? Tabung. Ya, jadi jangan beli gilingan kopi atau mesin espresso ya. Tapi bagaimana caranya agar istri itu betah, apa yang menjadi kebutuhannya itu kita penuhi. Ya, apalagi misalnya apa saja. Misalnya istrinya suka baca ya, dia butuh buku apa, kita belikan buku. Ya, sehingga dia tetap bisa mengambil faedah. Kalau dia ingin ikut pengajian ya, kita berikan fasilitas, entah itu layanan internet atau apa. Yang penting membuat istri itu betah. Ya, maka rumah yang lengkap fasilitasnya seperti ini juga merupakan salah satu sebab kebahagiaan. Kemudian salah satu minasyaqa, 3 perkara yang membuat sengsara. Al-mar'atu taroha fatasu'uk. Kemudian ya, 3 perkara yang membuat kesengsaraan. Yang pertama adalah seorang wanita yang apabila engkau melihatnya maka engkau akan merasa tidak enak ya. Tasu'uk ya, buruk di matamu. Wa tahmilu lisanaha alaiki. Kemudian dia lisannya tidak bisa dia tahan. Ya, tidak bisa dia tahan. Dia dia lepaskan lisannya, mencelamu. Ya. Artinya dia tidak bisa menjaga lisannya. Wallahi, wanita secantik apapun kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, ini tidak akan bisa membuat kita bahagia. Ya, mencela suaminya, mencela apa yang diberikan oleh suaminya, tidak bisa menjaga lisannya, ya ini tidak akan bisa memberikan kebahagiaan pada diri seorang laki-laki. Makanya jangan cari yang cantik saja. Cantik tapi kalau mulutnya tidak bisa dia jaga, ya ini justru akan melukai hati kita. Qala wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Apabila engkau pergi ya, engkau tidak berada di sisinya, engkau tidak merasa aman ya, bahwa dia bisa menjaga diri dan hartamu ya, karena dia suka berbuat serong atau tidak amanah dalam memanfaatkan harta suaminya ya, maka ini adalah seorang wanita yang buruk. Kemudian
Wadabbatu takunu bati'atan takunu qatufan fa in darabtaha abadka wa in taraktaha lam talhaq bi ashabik. Demikian juga kendaraan yang lambat, ya, kendaraan yang lambat. Berarti sama qatuf itu sama, lambat, ya. Apabila engkau memukulnya, dia akan membuatmu lelah. Jadi kendaraan orang zaman dulu itu kan apa? Onta, ya. Jadi kendaraan yang jelek, walaupun dipukul, kita hanya dapat capeknya saja, kecepatannya nggak bertambah. Wa in taraktaha lam talhaq bi ashabik. Ya, kalau engkau meninggalkannya, nggak kau pacu, maka sampai kapanpun engkau nggak akan bertemu dengan teman-temanmu. Ya, artinya dia nggak mau berjalan. Baik, ini kendaraan yang jelek. Ya, di masa sekarang mungkin kendaraan yang suka mogok. Ya, suka mogok, sebentar-sebentar mogok, sebentar-sebentar mogok. Ketika mau dipakai untuk acara keluarga, mogok di tengah jalan, ya, hanya membuat capek pemiliknya. Qala wad-daru takunu dayiqatan, ya, dayiqatan. Dan demikian juga rumah yang sempit, qalilatal marafiq, yang sedikit sekali, ya, perlengkapan atau fasilitas yang ada di dalamnya. Ini adalah sebab kesengsaraan. Jadi inti dari hadis ini adalah pada perkara yang pertama, yaitu apa? Keberadaan istri yang salehah. Barang siapa yang ingin agar keluarganya itu bahagia, maka hendaknya dia memiliki atau seorang istri itu menjadi istri yang salehah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Baik, ya. Ini adalah beberapa sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh beliau. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita telah ambil 3 sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama, seorang kepala keluarga melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, bahwa rumah tangga tersebut didominasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang keenam, seorang istri berusaha untuk menjadi istri yang salihah. Maka ini merupakan sebab kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita semua rumah tangga yang bahagia, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, membawa kebahagiaan kepada tiap pihak suami dan juga istri di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.